Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi getaran dan gelombang untuk kelas 8. Getaran. Apa sih yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik yang dilakukan suatu benda pada sekitar titik keseimbangan. Nah, perhatikan gambar bandul di samping. Di sini ada gerak bolak-balik ya, bisa dari K, L, M, kemudian balik lagi ke L dan juga ke K. Gerak benda dari K ke L adalah seperempat getaran, bisa dari K ke L ataupun dari L ke M. Nah, ini adalah gambar seperempat getaran ya, bisa dari K ke L. Gerak satu kali getaran adalah gerak benda dari K ke L, kemudian ke M, balik lagi ke L dan juga ke K. Nah, di dalam getaran kita harus tahu dengan istilah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar dari sebuah getaran. Amplitudo berdasarkan gambar bandul di samping adalah gerak dari K ke L ataupun dari L ke M. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Nah, frekuensi bisa dituliskan dengan rumus F sama dengan N kecil per T kecil, atau bisa juga F sama dengan 1 per T besar, di mana untuk F itu adalah simbol frekuensi dengan satuan Hz, kemudian T besar itu periode satuannya second, kemudian N itu jumlah getaran atau banyaknya getaran, dan T kecil itu dalam waktu satuannya second. Selain frekuensi juga ada istilah periode. Periode disimbolkan dengan huruf T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi dalam satu kali getaran. Nah, untuk periode sendiri itu bisa dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N, atau bisa juga T sama dengan 1 per F, di mana F adalah simbol dari frekuensi dengan satuan Hz, kemudian T besar itu periode satuannya second, N itu jumlah getaran, kemudian T kecil itu waktu juga dalam satuan second. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Maka tentukan berapakah frekuensi dan periode getaran tersebut. Diketahui, kita tahu dulu di sini T waktunya adalah 0,5 menit. Karena masih dalam bentuk menit harus kita ubah ke second. Berarti 0,5 dikali 60 hasilnya 30 second. Kemudian karena di sini ada jumlah getarannya sebanyak 6.000, maka N-nya sama dengan 6.000. Lalu ditanya adalah F dan T. F itu frekuensi dan T itu periode. Mari kita bahas ya. Nah, kita tulis dulu yang frekuensi. F sama dengan rumusnya N per T. Nah, kita tahu nih di sini apa yang diketahui. N-nya sudah ada 6.000. Kemudian T waktunya adalah 30. Maka tinggal dibagi saja. 6.000 dibagi 30 hasilnya berapa? 200. Karena ini frekuensi maka satuannya Hz. Belum selesai nih karena kita disuruh mencari T atau periode sama dengan 1 per F. Kita sudah tahu nih, satunya tinggal ditulis ya, berarti 1, F-nya juga sudah diketahui, F-nya 200, maka tinggal 1 per 200 sama dengan 0,005. Karena dia periode maka satuannya second. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kemudian periode suatu getaran adalah 0,5 second. Maka frekuensinya adalah, lihat, yang diketahui periode getaran berarti T besar. Berapa nih? 0,5. Kemudian ditanya F. Nah, kita ditanya F langsung kita jawab ya. Rumusnya bagaimana tadi? F sama dengan 1 per T. Nah, maka di sini 1 per 0,5. Maka hasilnya adalah 2. Karena dia frekuensi maka satuannya adalah Hz. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kemudian kita beralih ke materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau disebut dengan gelombang. Contoh lain adalah gelombang permukaan air. Berdasarkan media perantara, gelombang dibagi menjadi gelombang elektromagnetik
dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan zat perantara dalam merambatannya. Contohnya adalah gelombang radio, gelombang infrared, dan sinar UV. Kemudian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan zat perantara dalam rambatannya atau dapat dilihat oleh mata. Contoh gelombang pada tali, gelombang laut, dan gelombang gempa. Kemudian, gelombang berdasarkan bentuknya atau arah rambatannya. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah geraknya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Contohnya pada gelombang tali, gelombang permukaan air, dan gelombang cahaya. Nah, gelombang transversal gambarnya seperti ini ya. Satu gelombang terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Bukit itu ada di bagian atas dan bawah itu adalah lembah. Nah, dalam satu gelombang biasanya dilambangkan dengan lambda. Oke, perhatikan gambar di atas ya. Di sini jarak A ke B adalah simpangan terbesar atau amplitudo. Jadi posisinya yang di sini ya, dari titik keseimbangan hingga ke puncak itu adalah amplitudo. Kemudian yang dimaksud dengan periode di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai dari titik A hingga ke titik G. Di sini melewati A, B, C, D, E, F, dan juga G. Nah, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Ini adalah contoh penampakan dari gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah geraknya searah dengan arah gelombang atau jalur rambat. Contohnya adalah gelombang suara, kemudian gelombang ultrasonik, dan gelombang seismik. Nah, gelombang longitudinal arahnya searah dengan arah gelombang ya, seperti ini. Kemudian sama, satu gelombang terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Perhatikan gambar di atas. Di sini ada rapatan dan renggangan. Rapatan adalah bagian yang lebih rapat dan renggangan adalah bagian yang terlihat agak renggang. Nah, kemudian ada rumus cepat rambat gelombang atau V. V sama dengan lambda per AT, atau bisa juga V sama dengan lambda kali F. Dengan keterangan V itu adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, kemudian lambda panjang gelombang dalam satuan meter, kemudian T besar periode dalam satuan sekon, dan F itu adalah frekuensi dalam satuan Hz. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Gelombang merambat pada tali. Dalam waktu 1,5 detik terjadi 3 bukit dan 3 lembah gelombang. Jika jarak antara dua puncak gelombang 40 cm, cepat rambat gelombang adalah... Oke, kita lihat di pembahasannya. Diketahui T atau waktunya itu adalah 1,5 sekon, kemudian 3 bukit 3 lembah itu sama dengan 3 atau N-nya sama dengan 3. Kemudian lambdanya adalah 40 cm atau 0,4 meter. Kemudian yang ditanya adalah V. Oke, mari kita jawab ya. Nah, kita harus cari dulu nih, di sini kita cari frekuensinya. Rumusnya frekuensi sama dengan N per T. N-nya berapa? Karena di sini ada 3, maka N-nya adalah 3 dan T waktunya ada 1,5, maka tinggal 3 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 2 Hz. Nah, kemudian kita disuruh mencari V. Rumusnya bagaimana? V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah 0,4 dikali frekuensi. Frekuensinya 2, maka hasilnya tinggal dikalikan. 0,4 dikali 2 hasilnya 0,8. Karena ini yang ditanya cepat rambat, maka satuannya meter per sekon. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ada gambar, kemudian kita disuruh menentukan A. Amplitudo, B. Banyaknya gelombang, C. Panjang gelombang, D. Frekuensi, dan E. Periode. Oke, kita bahas satu persatu dulu.
yang A dulu, kita disuruh mencari amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah jarak tertinggi dari titik keseimbangan ini ke arah atas ya. Karena dari titik atas hingga ke titik bawah ini 1, maka dari sini sampai sini saja berapa? Berarti tinggal dibagi 2 ya. Berarti 1 dibagi 2 hasilnya amplitudonya 0,5 meter. Oke, A sudah kita jawab. Kemudian kita lanjutkan ke B. B adalah banyaknya gelombang atau N. Kita lihat dari gambar ini. Di sini ada 2 bukit dan ada 2 lembah. Maka N-nya adalah 2. Kemudian yang ketiga, yang C adalah panjang gelombang atau lambda. Sekarang kita lihat. Yang dimaksud dengan lambda itu adalah panjang dari satu bukit dan satu lembah. Berarti dari sini ke sini. Karena panjang satu bukitnya 1, maka dari satu bukit dan satu lembah maka tinggal dikalikan 1 dikali 2, maka hasilnya 2 meter. D, pertanyaan D yang ditanya frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah N per T. N-nya sudah diketahui, di sini ada berapa tadi? N-nya ada 2 ya, maka kita tulis di sini 2. Kemudian T-nya sudah diketahui 0,4, maka hasilnya adalah 2 dibagi 0,4, hasilnya 5 Hz. Lanjut, kemudian untuk yang E, periode. Simbolnya T, rumusnya adalah 1 per F, maka tinggal dimasukkan rumus 1 per 5, hasilnya 0,2 sekar. Kemudian contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada gelombang dari A hingga D. Sebuah gelombang seperti gambar memiliki panjang 90 dan frekuensi 2 Hz. Maka tentukanlah A, banyaknya gelombang, B, panjang gelombang, dan C, cepat rambat gelombang. Langsung kita jawab saja. Nah, kita harus tahu dulu nih, di sini satuannya masih cm, maka harus kita ubah dalam bentuk meter. Jadi berapa? 0,9 meter. Kita jawab yang pertanyaan A. Banyaknya gelombang. Kita lihat di sini ada 2 rapatan dan hanya ada 1 renggangan. Maka banyaknya gelombang atau N-nya adalah 1,5. Yang B, panjang gelombang atau lambda. 1,5 lambda sama dengan 0,9 meter. Nah, berarti lambdanya berapa? Tinggal dibagi saja. 0,9 dibagi 1,5, hasilnya adalah 0,6 meter. Lanjut, kita ke yang soal C. Cepat rambat, kita pakai rumus V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya berapa? 0,6. Frekuensinya kita sudah tahu di sini frekuensinya 2, maka tinggal dikalikan 2. Hasilnya adalah 1,2 meter per sekon. Nah, yang berikutnya adalah gelombang bunyi. Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Namun, getaran dapat menghasilkan bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Kemudian di sini ada jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Ada 3 jenis bunyi, ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kemudian untuk audiosonik, frekuensinya antara 20 hingga 20.000 Hz, dan ultrasonik frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Infrasonik bisa didengar oleh beberapa hewan, contohnya jangkrik dan anjing. Kemudian audiosonik oleh didengar manusia, dan ultrasonik didengar oleh kelelawar, ikan paus, dan lumba-lumba. Kemudian rumus cepat rambat bunyi atau disebut dengan V ya. V sama dengan S per T. Dengan keterangan V itu adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. Kemudian S jarak yang ditempuh dalam satuan meter, dan T waktu tempuh dalam satuan sekon. Nah, sekarang kita ke contoh
soal. Hitunglah cepat rambat bunyi bila jarak dengan pendengar 4.320 meter dan ditempuh selama 3 skor. Oke, yang diketahui di sini ada S-nya itu 4.320. Kemudian ada T-nya, waktunya itu selama 3 skor. Kemudian kita disuruh mencari V. Langsung kita jawab ya. V sama dengan S per T. Nah, S-nya sudah diketahui 4.320. Kemudian T-nya adalah 3. Maka tinggal dibagi saja. 4.320 dibagi 3 hasilnya 1.440. Satuannya adalah meter per sekon. Contoh soal berikutnya. Kamu berada sejauh 1.700 meter dari sebuah gunung meletus. Jika bunyi bergerak di udara dengan cepat rambat 340 meter per sekon, berapa waktu yang diperlukan sehingga kamu mendengar letusannya? Oke, diketahui di sini S-nya 1.700 meter, kemudian V-nya itu ada 340 meter per sekon, terus kemudian ditanya T-nya. Oke, kita jawab ya. Rumusnya bagaimana? V sama dengan S per T. V-nya sudah diketahui nih di sini 430, maka kita masukkan ke dalam rumus 340. Kemudian S-nya juga sudah diketahui 1.700, kemudian per T. Untuk mencari T maka kita kalikan silang. Kita kalikan silang seperti ini, maka 340 kali T 340 T sama dengan 1.700 dikali 1 atau enggak ada temennya, maka kita tuliskan saja tinggal 1.700. Nah, untuk mencari T maka tinggal dibagi saja 1.700 dibagi 340, maka hasilnya adalah 5 skor. Latihan soal. Nah, ini adalah tugas jenius untuk mengerjakan di buku tulisnya. Kita masuk ke soal pertama. Dalam 5 detik bandul iron menghasilkan 100 getaran. Maka tentukan frekuensi dan periode getaran tersebut adalah A. 0,05 Hz dan 20 sekon, B. 0,05 Hz dan 500 sekon, C. 20 Hz dan 0,05 sekon, atau D. 500 Hz dan 0,05 sekon. Lanjut ke soal nomor 2. Gelombang merambat dengan frekuensi 100 Hz dan panjang gelombang 4 meter. Maka cepat rambat gelombang adalah A. 0,01 meter per sekon, B. 0,04 meter per sekon, C. 25 meter per sekon, atau D. 400 meter per sekon. Lanjut ke nomor 3. Berikut adalah makhluk hidup yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah A. Kelelawar, B. Jangkrik, C. Paus, atau D. Manusia. Lanjut ke soal berikutnya. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz disebut dengan bunyi A. Infrasonik, B. Audiosonik, C. Supersonik, D. Ultrasonik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahdbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio